Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Profesor Samsia akan memberikan informasi seputar umrah yang kali ini adalah informasi tentang umrah Cici Martan dan Travel Prima bersama. Nah, saudara-saudara sekalian, pagi ini saya bersama owner Cici Martan Travel mengambil mikat di Masjid Tan'in. Nah, Masjid Tan'in ini adalah salah satu ikon umrah yang selama ini dikenal oleh jemaah. Padahal Masjid Tan'in ini adalah bernama Masjid Aisyah, dan disinilah tempat mikat terdekat dari Mekah jika sekiranya jemaah ingin mengambil mikat atau mengambil umrah kedua. Kita melihat bagaimana kondisi Masjid Tan'im. Kalau biasanya kalau kita datang melakukan mikat di masjid ini, jemaah berjubel berdesak-desakan di masjid tersebut untuk melakukan salat sunnah umrah, salat sunnah ihram. Namun begini pemandangannya saat ini, yaitu kosong melompong, hanya 1, 2, 3 orang saja yang datang mengambil mikat. Nah, setelah mengambil mikat, tentunya hal yang terbaik dilakukan adalah melantunkan talbiyah sepanjang perjalanan hingga tiba di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Sepanjang jalan tidak banyak yang berubah kota Mekah, namun tentu saja masih sangat berbeda dengan kondisi ketika normal. Sepanjang jalan itu penuh dengan toko-toko yang menjual barang-barang, pusat oleh-oleh, yang mana masyarakat atau jemaah yang datang ke Mekah atau Tanah Suci tidak sah rasanya kalau mereka tidak membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang. Nah, sekarang kita sudah tiba di pelataran, dan kebetulan hari ini adalah hari Rabu. Setelah kita mendaftar di aplikasi Tawakalna, ternyata hari Rabu ini adalah hari yang cukup lowong, jadi warnanya hijau. Jadi kita klik itu berarti kita masuk pada zona yang tidak terlalu ramai. Tapi kalau warnanya merah, misalnya hari Jumat itu berada pada zona padat. Jadi bagi kita, kalau kita mau menikmati tawaf dan sa'i dengan leluasa, nyaman, maka pilihlah zona hijau, di mana skedul warna hijau itu berarti tidak terlalu padat jemaah. Nah, kita melihat di pelataran ya tidak terlalu ramai, tidak terlalu padat. Nah, kita bisa awak secara khusyuk tanpa harus khawatir dengan adanya gangguan-gangguan, apalagi tidak jaga jarak. Nah, di tempat sa'i pun keadaannya sama, ya, lengang, juga tidak terlalu banyak orang. Jadi kita juga lebih khusyuk, lebih santai, lebih nyaman untuk melakukan sa'i. Namun pemandangan yang
kita lihat pada baik di pelataran tawaf maupun di areal sa'i ini, orang Indonesia yang melakukan umrah ini masih dihitung jari. Tidak seperti biasa kalau kita sudah masuk di tempat tawaf dan sa'i, wah itu pasti di mana-mana kita dengan mudah menemukan orang Indonesia. Justru yang banyak sekarang ini adalah jemaah-jemaah dari seperti apa ini, Uzbekistan, pokoknya yang ada tantannya itu, nah itu yang lagi banyak kita temukan di Masjidil Haram sekarang ini. Nah, justru jemaah Indonesia masih sangat kurang, masih sangat jarang, bahkan saya jarang sekali bertemu dengan orang Indonesia di areal tawaf dan di tempat sa'i. Kita melihat masih sangat lengang. Nah, ini adalah penggabungan antara travel Cici Martan dengan Prima Bersama, Artri Prima Bersama dengan PT Cici Putri Martan. Nah, ini adalah suami istri tetapi beda travel ya. Satu owner PT Cici Putri Martan, satu owner PT Artri Prima Bersama. Ya, semoga para jemaah, calon-calon jemaah PT Cici Putri Martan dan jemaah PT Prima Bersama yang sebentar lagi akan berangkat juga umrah bisa menonton video ini sehingga bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas bagaimana sesungguhnya pelaksanaan umrah di Tanah Suci saat ini. Nah, tentunya ketika kita sa'i tidak hanya sekedar berjalan, tetapi disunahkan membaca bacaan-bacaan doa-doa yang telah diberikan kepada kita semua dari Departemen Agama atau Kementerian Agama, dan itulah yang menjadi pedoman rujukan kita selama ini untuk bisa dibaca setiap kali kita tawaf dan setiap kali kita sa'i. Meskipun bacaan itu tidak wajib, namun daripada kita jalan kosong tidak ada kita baca, dengan membaca doa ini, karena pada umumnya bacaan itu adalah doa. Jadi kapan lagi kita baca doa seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya maksud adalah mereka-mereka ini adalah sepertinya berasal dari, nah kita lihat apa ya dia punya, pokoknya ada tantannya di belakang dan mirip-mirip orang Chinese ya, apa namanya, matanya sipit, tinggi, putih. Setelah dilihat di peta, rupanya memang mereka tetanggaan dengan Tiongkok dan daratan Cina ya, jadi wajarlah kalau wajah mereka itu mirip dengan orang-orang Cina. Ya, jadi kita baca doa-doa itu yang sudah kita, lebih bagus lagi kalau kita hafal bacaan itu, agar ketika kita melaksanakan tawaf atau sa'i kita tidak lagi melihat buku, tetapi membaca buku itu sekedar memudahkan kita untuk menghitung kita sudah putaran keberapa. Kalau dulu orang-orang tua kita karena tidak tahu membaca, ya dia gunakan mungkin karet gelang atau apa saja sebagai penanda bahwa dia sudah berada pada putaran 1, 2, 3 dan seterusnya.
Tetapi kini sekarang sudah ada bacaan, dan setiap bacaan itu, setiap putaran itu bacaannya beda-beda, maka kita dengan mudah bisa menghitung bahwa kita sudah berada pada putaran kesekian. Nah, perjalanan Safa dan Marwah ini kan cukup jauh. Ya, ketika selesai bacaan itu, kita bisa tambahkan dengan doa-doa khusus kita, apakah untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, atau untuk diri kita sendiri. Karena perjalanan sa'i ini adalah perjalanan bagaimana dari sejarahnya itu adalah bagaimana menemukan sesuatu yang lebih baik, ya. Jadi bagaimana menemukan air. Siti Sarah pada saat itu bagaimana bisa menemukan air untuk minum anaknya. Nah, di sini kita berada pada pilar hijau, lampu hijau, ya. Nah, di sini lelaki disunahkan untuk berlari-lari kecil, dan perempuan cukup berjalan cepat saja dan sambil membaca Rabbi Ghafir warham wa'fu watajawaz amma ta'lam innaka antallahul a'azul akrab. Jadi sampai ujung pilar hijau itu baru kita berhenti membaca. حضرات السادة المسافرين، هذا الإعلان لضيوفنا الكرام المسافرين على متن رحلة الخطوط السعودية SV 0. سبحان الله بكرة وعجيلة، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده عز جنده وحسم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، إن الصفا والمروة من شعائر من حج البيت. Sekarang kita berada pada pendakian Safa. Nah, setiap kali kita pendakian Safa atau pendakian Marwah, kita membaca innas safa wal marwata min sya'airillah man hajjal baita aw tamara wala junaha alai ayat tawwafa bihima wa man tatawwa khairan wa innallaha syakirun alaihi. Jadi itulah yang kita baca setiap kali kita mendaki di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nah, saudara-saudara sekalian, ini ada satu cara baru yang nampak di layar, yaitu ada motor yang disiapkan oleh pihak Masjidil Haram, bisa sendiri, bisa berdua. Nah, motor-motor ini sesungguhnya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu berjalan, atau dia sedang dalam keadaan sakit, atau sedang dalam keadaan tidak mampu berjalan sebanyak 7 kali putaran, ya, dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Dan ini adalah tarifnya. Jika all in, ya, jadi tawaf dan sa'i sendiri itu tarifnya 115, tapi kalau sendiri cuma 56. Nah, kalau berdua itu bisa, kalau sa'i saja itu tarifnya 115. Jadi bisa berdua dengan suami istri, berdua dengan orang tua, atau dengan siapa saja supaya biayanya lebih sedikit. Nah, ini adalah Bukit Safa, ya.
yang tidak bisa lagi kita mendekat, ya cukup kita pandang dari jauh saja karena semuanya dibatasi, dipagari agar jemaah tidak mendekat ke gunung atau bukit-bukit Safa itu. Nah, setelah selesai sa'i, tuntas sudah umrah kedua kami dan saatnya kita berbagi. Nah, ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri ketika selesai sa'i kita duduk sambil menawarkan kurma kepada jemaah yang sedang melaksanakan sa'i. Dan laris manis ya, kalau kita bawa satu tempat kurma, maka itu dengan cepat bisa habis karena setiap orang singgah mengambil. Luar biasa, dan ini selalu kami lakukan sebagai suatu wujud kebersamaan, merasa senasib, sepenanggungan bahwa kita saat itu pasti kita capek, pasti kita butuh makan, karena kalau sedang sa'i makan dan minum itu boleh ya, berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf itu adalah sama dengan sholat, sehingga kegiatan-kegiatan di luar daripada aktivitas sholat itu tidak boleh dilakukan ya, misalnya makan, minum, menelpon dan sebagainya. Nanti setelah selesai tawafnya baru boleh kita lakukan. Setelah itu kami sempatkan foto-foto. Namun melakukan foto-foto seperti ini sebelum kita ke tempat sa'i, karena setelah kita masuk ke tempat sa'i maka tidak ada lagi akses untuk bisa masuk ke pelataran tawaf. Jadi kalau mau foto-foto selesaikan memang semuanya baru masuk ke tempat sa'i, karena begitu selesai sa'i tidak ada akses lagi masuk, tidak ada akses masuk ke masjid, tidak ada akses masuk ke area tawaf kecuali saudara-saudara. Demikianlah tadi laporan saya tentang aktivitas umrah kedua pemilik travel PT Cici Putri Martan dan PT Artri Prima bersama. Semoga informasi ini bermanfaat agar saudara-saudaraku semua termotivasi dan terinspirasi untuk berangkat umrah.